Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam INRI hari ini, Selasa 26 April dalam pekan kedua masa Paskah. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya dan mereka yang sakit semoga segera dipulihkan. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu kemana ia datang, dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema tentang dilahirkan kembali menjadi topik pembicaraan antara Yesus dan seorang pengajar Yahudi, yakni Nikodemus. Hanya saja mereka berada dalam pengertian yang berbeda. Nikodemus memaknai ketika Tuhan atau memahami ketika Tuhan menjelaskan dilahirkan kembali, ia memahaminya secara lahiriah. Maka ia berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi, seorang dewasa dilahirkan kembali. Sedangkan Yesus ketika menjelaskan dilahirkan kembali, memahaminya secara rohani. Ketika orang dilahirkan kembali, ada pandangan hidup yang berubah, ada cara berpikir yang berubah, ada tindakan aktivitas tutur kata yang berubah, termasuk juga dalam keselamatan. Yesus menjelaskan bagaimana keselamatan itu yang ia bawa, yang Anak Manusia bawa, membawa kebahagiaan kekal kepada mereka yang percaya kepadanya, yakni dilahirkan kembali untuk kehidupan yang kekal. Yesus kemudian menjelaskan seperti Musa meninggikan patung ular di padang gurun ketika orang-orang yang dipatuk atau digigit ular yang terancam mati, tetapi melihat ular tembaga yang dipasang oleh Musa kemudian selamat. Demikian juga Anak Manusia membawa keselamatan itu. Anak Manusia yang ditinggikan, yang kemudian dipercayai oleh orang yang berada dalam bahaya kematian, dalam bahaya maut, dalam bayang-bayang dosa, bisa diselamatkan untuk kehidupan yang kekal. Dalam pengertian inilah kita bisa memahami bagaimana Yesus yang adalah sumber keselamatan, Anak Manusia yang datang untuk kita, bisa membawa kita pada keselamatan, dilahirkan kembali untuk keselamatan. Dalam cara yang sama juga, kita bisa memaknai dilahirkan kembali sebagaimana yang saya katakan tadi, ada perubahan pola pikir, cara pandang, tutur kata, aktivitas, kegiatan kita yang terarah pada ajaran Tuhan. Injil hari ini juga mengatakan bahwa kesaksian yang diberikan oleh Yesus kepada umat manusia menuntut kepercayaan dari umat yang mendengarnya. Itulah yang kita usahakan untuk bisa dilahirkan kembali. Kita menyelaraskan pikiran kita, tindakan kita, aktivitas kita, tutur kata kita dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Yesus. Dan demikian kita lahir kembali dengan meninggalkan pola hidup yang lama untuk pola hidup yang baru yang membawa kita pada kehidupan yang kekal. Semoga masa Paskah ini saya dan Anda juga semakin berusaha menyelaraskan hidup kita dengan ajaran-ajaran Tuhan yang diberikan untuk keselamatan kita. Amin.
Mari kita tutup dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.